Presiden Belarusia Alexander Lukashenko dengan percaya diri mengatakan dia dan Presiden Rusia Vladimir Putin merupakan dua agresor paling berbahaya dan beracun atau toksik di dunia. Komentar itu diutarakan Lukashenko saat menerima kunjungan langka Putin di ibu kota Minsk pada Selasa 20 Desember 2002 lalu. Kelompok tentara bayaran Wagner Group batal melakukan kudeta di Rusia. Hal itu tak lepas dari campur tangan Presiden Lukashenko. Menurut layanan pers Kepresidenan Belarusia, keputusan Kepala Wagner Group, Yevgeny Prigozhin untuk membatalkan kudeta mengikuti intervensi tak terduga dari Lukashenko. Sekutu Presiden Putin itu dilaporkan telah melakukan serangkaian kesepakatan dengan Prigozhin yang membuat bos Wagner itu pergi ke Belarusia. Salah satu kesepakatannya adalah kasus pidana terhadap Prigozhin akan dibatalkan dan pasukan Wagner akan dimasukkan ke dalam struktur militer formal dengan menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Lalu siapakah sebenarnya Lukashenko? Ia lahir pada tahun 1954, dibesarkan dalam keluarga single parent dengan ibunya sebagai tulang punggung keluarga. Lukashenko tumbuh di sebuah desa bernama Kopis di Provinsi Vitebsk. Pedesaan inilah yang kemudian hari dikenal sebagai Belarusian Soviet Socialist Republic. Lukashenko dibesarkan di bawah komunis Soviet dan bergabung dengan lokal chapter Komsomol, sayap pemuda Partai Komunis Uni Soviet atau CPSU. Kemudian ia menjadi mahasiswa di Mogilev Teaching Institute. Setelah lulus tahun 1975, ia menjabat 2 tahun sebagai penjaga perbatasan dan kembali ke Mogilev untuk mengetuai Komsomol. Ia menghabiskan 2 tahun di Angkatan Darat Soviet dan pada tahun 1982 menjabat sebagai Deputy Chair of Collective Farm. Ini adalah wadah di mana petani bekerja di bawah sistem komunis yang telah menghapuskan hak milik pribadi. Setelah belajar lebih lanjut di Akademi Pertanian Belarusia, Lukashenko menjabat sebagai Direktur sebuah peternakan negara dan pembangunan pabrik bahan di distrik Skilov pada tahun 1985. Lukashenko memasuki arena politik pada tahun 1990 ketika ia dipilih sebagai Deputy of the Supreme Soviet of Republic of Belarus. Awal tahun tersebut, negara telah mendeklarasikan kemerdekaannya dari Uni Soviet. Ia pun bergabung dengan Republik Soviet di Lithuania, Latvia, dan Estonia sebagai bagian dari gelombang pertama negara yang memisahkan diri pada akhir tahun 1991 dan mengakibatkan pembubaran Uni Soviet. Lukashenko yang awalnya adalah salah satu reformis yang mendukung pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev. Kali ini ia memihak garis keras CPSU yang mencoba untuk merebut kontrol negara Soviet dari Gorbachev pada bulan Agustus 1991. Kudeta Moskow gagal, Gorbachev mengundurkan diri dan Commonwealth of Independent States atau CIS dibentuk sebagai aliansi 11 republik. Lukashenko memilih menentang ratifikasi perjanjian yang menjadi bagian Belarus CIS pada bulan Desember 1991. Lukashenko sempat pensiun dari dunia politik untuk mengelola sebuah peternakan negara. Namun ia kembali memasuki politik dan memimpin Komite Anti Korupsi di Parlemen Belarusia di tahun 1993. Ia memperoleh perhatian luas untuk tuduhan bahwa banyak elit bekas komunis yang masih memegang kekuasaan politik telah memperkaya diri dengan mengantongi uang negara. Pada tahun 1994, pemilih di Belarus menyetujui konstitusi baru dan pertama kalinya negara itu menjalankan pemilu demokratis yang diadakan pada bulan Juli. Lukashenko adalah salah satu dari 6 calon. Lukashenko maju sebagai calon independen yang berjanji membasmi korupsi tingkat tinggi yang memperburuk masalah ekonomi serius tersebut. Ia berjanji menghindari privatisasi industri milik negara. Privatisasi telah menciptakan kelas penguasa baru, oligarki, tapi berdampak buruk terhadap warga negara yang tiba-tiba dipaksa membayar harga pasar untuk barang dan jasa yang sebelumnya sangat murah karena disubsidi oleh negara. Pada pemilu bulan Juli 1994, Lukashenko memenangkan 45% suara, mengalahkan Kebic dengan 15% suara, kemudian mengalahkannya dalam pemilu putaran kedua dengan 80% suara. Salah satu tindakan pertamanya saat menjabat sebagai presiden adalah melipat gandakan upah minimum. Ia juga menghidupkan kembali kontrol harga yang sebelumnya diterapkan negara Soviet. Lukashenko mendapat cemooh dari masyarakat internasional dengan menolak memberlakukan pasar bebas. Di tahun 1995, baik Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional menangguhkan pinjaman ke negara tersebut karena negara-negara tetangga
yang menerapkan pasar bebas mulai menunjukkan kemakmuran, oposisi Lukashenko mulai mengkonsolidasi kekuasaan politiknya. Pada tahun 1999, rejim otoriter Lukashenko makin telah tertanam kuat. Pada bulan Mei tahun yang sama, mantan Menteri Dalam Negeri yang menentang Lukashenko, Yuri Zakarenko, terakhir terlihat dimasukkan paksa ke dalam mobil ketika ia sedang jalan-jalan. 4 bulan kemudian, seorang kritikus yang sering mengkritik Lukashenko, Viktor Gonchar, yang sebelumnya adalah deputi pembicara di parlemen yang dibubarkan oleh Lukashenko pada tahun 1996 menghilang, bersama dengan pendukung keuangan partai politik baru ketika mereka mengunjungi Banya di Minsk. KGB Belarusia secara luas diduga sebagai aktor utama di kedua insiden. Pada bulan Oktober 2004, pemilih di Belarus menyetujui referendum yang menghilangkan batasan masa jabatan presiden sepenuhnya, yang sebelumnya dibatasi untuk 2 masa jabatan dalam Konstitusi 1994. Pada hari yang sama, pemilihan parlemen diadakan. Calon-calon yang pro-Lukashenko memenangkan semua kursi yang tersedia setelah kandidat oposisi didiskualifikasi dengan alasan teknis. Parlemen Lukashenko kemudian membuat aturan di tahun 2005 yang menetapkan hukuman penjara 3-5 tahun karena mengkritik presiden atau mengorganisir sebuah protes anti pemerintah. Ada juga pencabutan ketentuan yang mengizinkan polisi dan layanan keamanan untuk menembaki demonstran. Pada pemilihan presiden berikutnya, Lukashenko memperingatkan terhadap tantangan terhadap pemerintahannya dengan tegas. Setiap upaya mengacaukan situasi akan ditangani dengan tindakan tegas, katanya di televisi Belarus pada bulan Januari 2006. Pada bulan Juni 2006, Uni Eropa membekukan aset Lukashenko bersama dengan orang-orang dari pejabat tinggi pemerintah dan mengeluarkan larangan visa perjalanan bagi presiden dan petingginya. Amerika dilarang melakukan setiap jenis hubungan dengan Lukashenko. Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice telah menyebut Belarus sebagai salah satu pelopor tirani terakhir di planet ini bersama dengan Kuba, Myanmar, Korea Utara, Iran, dan Zimbabwe. Tepat sebelum pemilu 2006, Lukashenko menanggapi Rice, Uni Eropa, dan seluruh pengkritik asing dan domestik dengan bombastis khas. "Aku sudah mendengar tuduhan ini selama lebih dari 10 tahun dan kami sudah terbiasa."